Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan section 25 dan 26. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。 Keesokan harinya, mereka bersiap untuk penobatan. Itu akan dilaksanakan di katedral. Mereka dapat kursi khusus, dan upacara akan berlangsung selama 1 jam. Setelah itu, Chaldea akan membantu pengangkutan tombak suci. Castoria akan mengirim laporan ke hutan Wales, dan membantu pemulihan Londinium. Misi Muramasa akan selesai, dan dia bisa pergi tanpa menyesal. Tapi selama di Inggris, dia masih bekerja sama dengan Chaldea. Tapi Habetrot masih belum keluar kamar, dan Fujimaru akan periksa keadaannya. Di kamar, Habetrot ingat perkataan Morgan. Kamu memilih untuk menjadi mimpi yang terpisah dari kerajaan periku. Waktu singkat antara dia datang ke Inggris dan dibawa cermin air adalah saat kamu diizinkan ada. Ingat ini, Totrot. Ketika burung pagi menangis, kamu harus bangun dari mimpimu. Fujimaru datang dan bertanya keadaannya. Dia bilang, jangan khawatirkan aku cuma lelah. Tapi Fujimaru tak percaya. Kamu pikir aku sembunyikan sesuatu? Mereka memang tak tahu masa lalunya, dan kalau tahu, dia akan dalam masalah besar. Jadi tak perlu cari tahu. Cuma ada beberapa hal yang perlu diurus. Terlalu awal untuk mengucap selamat tinggal, tapi terima kasih. Bertemanlah dengan Masu, Fujimaru. Sementara di kedai, Mike sedih karena Da Vinci akan pergi ke dunia luar. Jika Da Vinci pergi, dia akan sendirian lagi dan mencari cara agar Da Vinci tetap tinggal. Castoria telah sampai di katedral dan melihat banyak orang terkenal ada di lantai atas. Kursi barisan depan sudah penuh. Akhirnya dia menemukan tempat yang disediakan bersama teman-temannya, dan Percival di sana. Dia datang dan Bargas menggantikannya mengurus tombak suci. Mungkin akan selesai pada siang hari dan akan diangkut ke Salisbury besok malam. Kemudian mereka melihat Knock Nerea datang dan kagum karena dia sangat cantik. Dan sebagai perwakilan dari 6 klan, Spriggan akan pimpin penobatan dan menyuruh dia naik ke altar dan duduk di tahta penobatan. Upacara dimulai. Penjaga menyuruh semua orang untuk minum bersama untuk berbagi sukacita. Fujimaru pura-pura minum dan masuk ikutan. Da Vinci sampai Grimm dan Muramasa juga tak minum dan membaca situasi. Spriggan menyuruh Knock Nerea bersumpah dan dia berkata, sebagai peri Inggris akan tetap adil, sebagai peri utara akan tetap rajin, sebagai orang kepercayaan anak ramalan akan berpegang pada kebenaran, dan sebagai putri Mab akan tetap murni. Tapi ada yang keberatan karena bagi mereka dia adalah penjahat. Mereka adalah anggota klan raja dan menjelaskan bahwa peri utara sangat kejam. Siapapun yang mendapat darah Knock Nerea akan jadi budaknya dan tak bisa melawan, harus wajib militer, dan status mereka sebagai peri diambil. Ada yang bergabung dengan harapan bisa sembuh dari penyakit Morse. Tapi yang dia lakukan cuma mengirim kutukan ke peri lain dan dipaksa untuk mati. Adiknya terpaksa menerima kutukan dari banyak peri dan jadi budak pasukan Giant. Dia berkata, apa yang salah? Mereka hampir mati. Jadi akan bagus kalau mereka mengabdikan diri untuk keselamatan peri lain. Dan berkat mereka juga Morgan dikalahkan dan pantas dapat penghargaan. Mereka berkata, lalu apa yang ada di dasar kota baru? Apa alat mengerikan itu? Semua orang, dengarkan apa yang disembunyikan Ratu Mab dan Knock Nerea. Ratu Mab belum mati, tapi bentuknya diubah jadi kota baru. Dia mengubah mayatnya sendiri jadi kota, memakan peri untuk memperluas kota, dan menciptakan versi dirinya yang lebih kuat. Dan hasilnya adalah Knock Nerea. Alasan kenapa tanah utara tak berkembang selama 1500 tahun adalah karena mayat peri yang mati selama ini dipakai untuk bikin dia. Bagi mereka, para peri adalah mangsa. Dia berkata, tanpa peri yang kuat, kerajaan peri tak bisa bertahan. Tapi saat dia menjelaskan kenapa peri yang dulu masih ada, dia batuk darah. Castoria membunuh para kenaik dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Dia berkata, setelah aku minum cangkir itu, aku sadar, itu sudah diracun. Itu mungkin disajikan untuk kelompokku dan kelompok Arturia. Tapi jika aku lemah karena racun, aku pasti sudah menyerah. Tapi itu buruk bagi Arturia dan Fujimaru. Tapi aku melihat, di barisan belakang, tak ada yang minum cangkir mereka. Karena itu mereka selamat. Aku tak berpikir Arturia sadar. Mungkin Fujimaru menyarankannya. Peri Utara adalah warga tertuaku. Hubunganku dengan mereka kuat. Jika aku tenang, mereka juga sama.
Jadi, aku mengabaikan kecemasanku dan melanjutkan penobatan. Ketika bencana besar tiba, tak ada tempat absen bagi seorang raja. Tapi saat melihat para peri yang menentang saya, aku tahu ini akan jadi buruk. Musuh telah siap untuk bikin klanku mencela. Tubuhku yang tadinya baik-baik saja mulai mati rasa. Jariku mengepal, tenggorokan dan bagian dalamku terbakar. Keberatan dari klanku saat ini terjadi di seluruh Inggris. Kesetiaan adalah senjata sekaligus kelemahan terbesarku. Jika peri yang pernah berbagi kekuatan denganku berpisah, kekuatanku akan berkurang. Dan sekarang, kekuatanku tidak sampai setengahnya. Racun yang dulu tak berbahaya, sekarang menyebar dan ganas. Tombak penjaga yang dulu tak berbahaya, sekarang menembus perutku. Kurasa aku masih gadis kecil. Apakah ini karena sekarang aku mengenakan gaun yang selalu kuinginkan? Aku terlalu terbawa suasana. Para peri yang melihat ada Arturia di dekatnya berpikir bahwa dia dan Kenok Narya bekerja sama. Peri utara dan peri surga, orang luar, dan harus disingkirkan, tapi dihalangi oleh api yang diciptakan Grimm. Diam dan pergi, atau mati. Dan mereka pergi. Sementara Castoria panik, pendarahannya tak berhenti. Da Vinci melihat, Silent Grave-nya semakin berkurang. Castoria menyuruh dia bangun. Bangun dan tertawalah seperti biasa, bodoh. Apa aku tertidur? Tunggu, kami akan bantu kamu. Tak perlu. Tapi aneh, wajahmu sangat ku kenal. Kita adalah saingan bukan? Tapi namamu, aku tak tahu. Di mana ini? Aku, Kenok Narya, punya misi penting. Tapi apa? Aku semakin lupa. Oh, begitu. Karena aku memberikannya kepada banyak orang. Sepertinya kecerdasanku sudah lama hilang. Castoria tak percaya. Dia membagikan keajaiban dan kecerdasannya untuk semua orang. Jangan menangis. Siapa kamu? Aku kenal kamu. Jika kamu ikuti cahaya itu, akan ada jalan pulang. Jangan goyah. Jangan katakan itu. Kita belum bertanding ulang kan? Bukankah kamu akan jatuh cinta sebelum jadi ratu? Tolong. Tak apa. Aku di dunia lain akan tahu banyak cinta. Aku ingin tahu. Di kuburanku, namaku pasti nama seperti bunga. Jangan pergi. Jika kamu pergi, aku akan. Kamu bohong. Kamu tak bisa kalah. Meski sendirian, kamu akan selalu mencari bintang. Dan dia mati. Ini mungkin perbuatan Spriggan, tapi mungkin tidak, karena dia panik. Ada keributan di luar, seperti saling bunuh. Mungkin warga Salisbury sedang membersihkan peri utara yang datang ke sini. Dan Kenok Narya sudah tak ada. Peri selatan akan menyerang Edinburgh, dan peri utara akan balas dendam. Akan ada perang lagi. Masu merasa ini pernah terjadi saat penobatan Londinium. Mereka harus bertindak. Gereja sudah dikepung, dan mungkin target berikutnya adalah Arturia. Grimm berkata, jika mereka mengincar Castoria, harusnya Kenok Narya tidak dibunuh. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Tak lama kemudian, Coral masuk dengan para Knight dan minta mereka menyerah. Singkatnya, mereka jadi tersangka atas pembunuhan Kenok Narya. Tapi para Knight ingin mereka dihukum mati, dan kepala mereka akan dipajang di alun-alun. Coral berkata, kesaksian yang sekarang masih belum fakta. Mari dengarkan kesaksian Fujimaru. Tapi para Knight maju ke depan. Mereka orang yang selamat setelah melawan Morgan. Jadi mereka mungkin tangguh. Menyerahlah, dan peri yang lainnya hidup, atau mereka mati. Tapi seketika mereka terbakar. Diam, kami tak punya waktu. Jika ingin lari, sekarang saatnya. Aku bukan orang yang suka bakar orang. Tapi ada serangan datang, dan Masu melindunginya. Melusin terkejut, karena Masu mampu menangkisnya. Singkatnya, dia ditugaskan untuk melemahkan anak ramalan dan Kaldea. Pertempuran pecah di seluruh kota. Jika tetap di sini, Coral akan mati. Muramasa berkata, mereka bisa menerobos. Tapi Castoria masih belum pulih. Mungkin akan kehilangan 1 atau 2 orang. Percival berkata, aku yang akan melawannya. Tunggulah di luar. Lancelot berkata, ini bukan urusanmu. Tapi dia berkata, tentu ada. Mereka adalah rekanku. Meskipun dari dunia berbeda, kami saling dukung. Aku percaya jalan yang benar, dan akan bantu mereka yang percaya hal yang sama. Akan kugunakan kekuatanku untuk mendukung mereka, dan mati untuk itu. Itulah Knight. Aku telah mendapat tombak seleksi, menggantikan anak ramalan. Begitulah caramu tumbuh dewasa. Aku sangat bangga. Jadi, aku tak ingin kehilanganmu sekarang. Sekali 6 tahun lalu, dan sekali saat melawan Woodwose. Kamu sudah gunakan tombak 2 kali. Jika sekali lagi, kamu. Percival berkata, tak masalah. Aku memang ingin gunakan itu untuk melawanmu sejak awal. Tombak ini menyimpan tekad Gareth. Jika kamu masih menyandang nama Lancelot, akan kugunakan kekuatan penuh. Akhirnya dia pergi. Rencana Percival berhasil. Sebenarnya, Lancelot adalah gadis baik dan penyayang. Jika menghadapinya dengan argumen tepat, dia akan mundur. Tapi sekarang mereka sudah bisa kabur. Ayo terobos pengepungan dan lari keluar kota. Percival, kamu tumbuh jadi Knight yang hebat. Jujur, dapat dipercaya.
Aku belum pernah melihat sisimu yang itu. Jika dipikir, akulah yang mengajarimu. Aku tahu aku bodoh. Tapi, apa aku punya pilihan? Dan dia dengar jeritan. Di Salisbury, Gloucester, Oxford, Norwich, dan di mana-mana. Banyak Morse muncul. Tak cuma di lembah dan hutan, tapi juga di kota dan jalan raya. Para peri berubah jadi Morse. Sementara di tahta, Bargas menerima laporan. Ada suara angin berkata, Kenok Narya mati. Banyak fitnah terhadap peri utara. Perang terjadi antara peri kelas atas dan peri utara di kastil. Bargas berkata, rumor tak berdasar. Tangkap peri yang menyebar suara angin. Dan ada laporan, sekelompok Morse muncul di kota kastil. Dan semakin banyak. Perintahmu, Lord Bargas. Jangan panggil aku seperti itu. Kenapa mereka masuk? Apa gerbang utama masih rusak? Tak ada tanda dari luar. Mereka muncul dari dalam kastil. Bagaimana pembongkaran tombak suci? Laporan terbaru 1 jam yang lalu. Tapi prajurit itu berubah jadi Morse. Padahal tak disentuh Morse. Kemudian prajurit Majabundar berkata, ada sesuatu yang muncul dari Great Pit. Apa yang terjadi? Itu bukan Morse. Lebih mengerikan. Dan dia jatuh. Kemudian dia menyuruh prajurit pergi. Menjauh dari Great Pit. Morse datang dari sana. Kastil akan penuh dengan Morse. Kaburlah. Katakan pada setiap Majabundar. Aku akan tutup retreat. Jangan khawatir. Dan mereka pergi. Tapi Bargas merasa panas. Tapi bukan racun Morse. Ini adalah kutukan anjing hitam yang disegel Morgan. Karena dia bukan Gawain lagi. Segel itu mulai pecah. Tapi sebelum itu, dia harus melindungi peri dan manusia dari Morse yang datang di kastil. Tapi selama ada tim Fujimaru dan migrasi berhasil, meski cuma beberapa peri, Inggris akan selamat, termasuk Adonis. Dia hidup untuk menjaganya. Sementara Chaldea dan tim berhasil keluar kota. Tapi gerbang Salisbury sudah tutup dan Habetrot masih di kedai. Mereka tak bisa melewati tembok, kecuali bisa terbang. Tapi dia adalah peri yang kuat. Lagi pula, hubungannya dengan Masu tak terlalu dekat. Mereka bisa pikirkan nanti. Sekarang, Arturia adalah tersangka pembunuhan. Dan sebentar lagi, perang utara dan selatan akan pecah. Dan karena bersekutu dengan peri utara, mereka akan dicap sebagai musuh 6 klan. Tapi muka Percival pucat. Dia berkata bahwa dia cuma agak lelah dan mereka harus segera pergi. Castoria berkata, kamu harus dirawat dulu. Lakukan hal lain setelah itu. Saat mereka akan mencari tempat istirahat, ada Morse yang datang. Tapi mereka lebih banyak dari biasanya. Muramasa menyuruh Da Vinci, Masu, dan Percival untuk pergi. Sementara dia, Grimm, dan Castoria akan melawan mereka untuk sementara. Castoria menawari Percival makanan. Da Vinci bilang, ada Morse di banyak tempat. Jangan bergerak sembarangan. Apa yang terjadi? Kemudian mereka kembali dan menjelaskan situasi kepada Grimm. Setelah menerima info dari Serigala, dia bilang, sudah dimulai. Morse muncul di seluruh pulau. Seluruh kota sedang bertahan. Peri yang ketakutan akan jadi Morse juga. Bencana besar sudah dimulai. Itu pasti akan terjadi. Morgan sudah mencegahnya. Tapi tak tahu seperti apa bentuk bencana itu. Pulau ini dibanjiri energi magis, akumulasi kematian, dan bencana. Da Vinci bertanya, seperti apa bencana yang akan datang? Grimm tak mengerti ketika Morgan masih ada. Tapi sekarang, dia bisa menebak. Di Great Pit, orang yang terbuang mulai naik ke atas. Itulah alasan dia dikirim. Tapi ada bencana lain, merah dan hitam. Tapi dia tak tahu seperti apa bentuk mereka. Masu berkata, jika itu tanda, berarti belum dimulai kan? Tonelico berkata, jika bangun, Inggris tamat. Mereka harus menyerang, selagi dia belum bangun sepenuhnya. Tapi mereka butuh bantuan peri surga. Dewa kebijaksanaan bilang, mereka harus menidurkan kembali apa yang ada di lubang. Arturia, disinilah peranmu. Tujuan akhir ziarah, misi peri surga yang sebenarnya. Dan mereka menerima panggilan. Tapi diabaikan oleh Da Vinci, karena sedang sibuk. Tapi mereka dapat panggilan lagi. Itu dari Chaldea. Radionya berfungsi lagi. Da Vinci menerimanya. Halo, codename, Waston di sini. Chaldea, masuk. Ini 221B, Baker Street. Diterima, Nona Waston. Burung pengantar pesan. Adalah 4 hari yang lalu. Ringkasan situasi kami. Border kembali online. 1 jam terakhir. Mengisi daya dengan tenaga uap. Untuk perawatan border. Dan radar mendeteksi polusi energi magis di seluruh pulau. Inggris mulai kacau. Pulau ini menolak Panhuman. Tapi jika Inggris kehilangan kekuatan, border bisa bergerak. Kembalilah. Profesor masih belum pulih. Bantuan Da Vinci diperlukan untuk menyusun program jelajah. Storm Border akan berfungsi 6 jam setelah kalian kembali. Dengan border, mereka bisa melawan bencana dan mengobati Percival. Tapi dia berkata, tinggalkan aku tak ingin bebani kalian. Da Vinci berkata, Morse akan datang. Jika kami tinggalkan kamu, berarti kami meninggalkanmu untuk mati. Dan kamu ingin kami melakukannya?
Meski kamu panggil kami teman, tak ada pilihan. Kami akan paksa kamu ikut. Red Rabbit, aku tahu kamu bersembunyi. Keluarlah. Dia keluar. Singkatnya, dia jadi mata-mata dan melaporkan pergerakan mereka. Tapi sekarang, dia sudah lepas jabatan dan nganggur. Butuh kereta ekspres? Aku bisa berlari ke tujuan tanpa istirahat. Sementara di Camelot, Barges masih melawan Morse. Tapi mereka tak ada habisnya. Dia lelah dan badannya panas. Semakin banyak yang dia bunuh. Kondisinya semakin buruk. Tak ada akhir. Tapi Maja Bundar sedang lari. Aku akan jadi lawanmu. Tapi semakin lama, matanya jadi merah dan tak bisa melihat. Dan para prajurit mati diserang Morse. Maaf, aku tak cukup kuat. Betapa sombongnya aku. Tapi apa ada cara lain? Jika di dalam mati dan di luar mati, lebih baik kalau aku makan mereka. Aku harus pergi. Maaf, aku tak mau mati di sini. Aku harus melindungi warga Manchester. Di tempat lain, Spriggan melihat Morse muncul di seluruh daratan dan menyuruh peri kuda untuk lebih cepat. Percuma jika berperang melawan Morse sebanyak itu. Cuma klan Feng yang bisa melawan Morse sebanyak ini. Peri kuda berkata, bukankah melarikan diri ke Norwich tak berguna? Jika bergabung dengan peri utara, justru karena tak bisa melakukan itu, aku pilih ini. Kenapa bunuh dia sekarang? Kenapa tidak tunggu sampai bencana besar diatasi? Para peri butuh penguasa untuk bersatu. Buktinya adalah Morgan. Apa yang dipikirkan wanita itu? Dia tak berpikir sama sekali. Dia cuma wanita yang menyingkirkan apapun yang tak dia suka. Aku tak percaya kenapa dia hidup lebih dari 2000 tahun dengan pikiran itu. Sementara di Salisbury, keadaan sangat kacau. Mereka membantai peri utara yang ada di sana. Apa ada yang terkena racun Morse? Kami akan obati. Bahaya. Lindungi manusia. Jangan biarkan keluar. Siapapun yang buka gerbang adalah pengkhianat. Setelah beberapa kata, mereka mengucap salam pada Aurora. Sepertinya keributan mulai tenang. Mari nikmati teh pagi, Coral. Mereka kesulitan untuk membuang mayat peri. Knockner yang mati. Rahasia Edinburgh bocor. Peri utara di Salisbury mulai hilang kekuatan. Pembibitan dimulai lagi di kamar bayi yang dibangun 16 tahun lalu. Dia ingat ada anak berambut abu-abu, tapi sayangnya dia telah dibuang. Dia tumbuh dengan menggunakan tombak suci dan cuma manusia. Ketika dewasa, dia tak bisa jadi anak ramalan lagi. Apakah rombongan anak ramalan sudah ditangkap? Membunuh Knockneria cuma karena kalah lomba. Dia harus dihukum. Majus asing juga salah, tapi pasti ditipu olehnya. Dia pasti punya banyak cerita tentang dunia luar. Sungguh menyenangkan. Seperti apa dunia di luar Inggris? Coral berkata, bukan saatnya untuk itu. Banyak Morse muncul di luar kota. Para peri di luar sedang memukul gerbang. Peri di dalam, ada yang kena penyakit Morse. Kita harus merawat mereka. Buka gerbang, gunakan gereja, dan minta bantuan manusia dari kota lain. Kenapa tidak tutup saja gerbangnya? Minta penjaga untuk bunuh yang kena penyakit Morse. Itulah gunanya manusia. Manusia memang lemah, tapi juga punya hati. Minta mereka mengabaikan para pengungsi itu. Mereka akan bertahan. Tenanglah, Coral. Jadi, kita cuma akan sembunyi di menara lonceng? Kau tak boleh mengatakan itu. Akan kupotong sayapmu. Jangan berdebat. Kamu bekerja untukku. Gadis yang cerdas. Tetaplah begitu. Sementara di Gloucester, Murian menerima laporan. Knockneria dibunuh anak ramalan. Morse muncul di seluruh Inggris. Korupsi Morse muncul di Great Pit. Bencana besar sudah dimulai. Tapi Gloucester akan tetap terima pengungsi. Teritoriku masih kuat. Panggil prajurit bayaran klan Feng untuk mengusir mereka. Mereka yang paling kebal racun Morse dan membunuh Raja Morse. Tapi klan Feng tak ada lagi. Aku sudah beri perintah. Kerjakan. Aku harus pelajari Great Pit dan kebenarannya. Kisah asal yang disembunyikan Morgan. Ramalan pertama dan Cernunnos. Sifat bencana besar. Aku tak tahu apa yang mencoba menghancurkan Inggris, tapi akan kucari tahu sebisaku. Peri itu berkata bahwa Murian bijak dan bangga jadi warga Gloucester dan pergi. Tak ada waktu santai. Akan kuselesaikan sebelum Koyenskaya kembali. Dia memberitahu tentang dewa, tapi di sini cuma satu yang cocok dengan deskripsi itu. Cernunnos, dewa binatang dari seberang lautan. Dia pasti ada di dasar Great Pit. Dan alasan kenapa dunia ini terpisah dari Panhuman, karena 14.000 tahun lalu ada penyerbu dari bintang jatuh. Bagaimana kejadiannya? Tapi jika untuk menghakimi dosa leluhur, itu dosa mereka. Tak masuk akal jika keturunannya kena imbas. Dan jika ini benar, wajar ada lubang di sana. Bukan Tuhan yang mencoba menghancurkan kita, tapi Inggris. Dan ada suara misterius berkata, "Selamat, kamu telah temukan jawabannya. Dan bagus, berkatmu yang memberantas klan Feng. Bencana besar sudah meningkat drastis. Semakin besar bencana, semakin baik. Terima kasih sudah bergabung menciptakan kiamat. Sudah balas dendam dan sudah tahu kebenaran Inggris. Jadi tak ada penyesalan kan?" Dan Murian diserang.
Oh, dan satu lagi, itu sudah lama. Tapi aku minta maaf, karena nargetin klan Feng setelah klan Sayap. Aku cuma sedang kesal saat itu. Di tempat lain, Rabbit sudah berlari 1,5 hari, tanpa istirahat. Mereka akan sampai, tapi dia capek. Apa kalian tak keberatan melompat keluar dan lari ke laut? Ada banyak Morse di pantai. Mereka keluar dan bertempur melawan Morse. Setelah itu, mereka sampai di border. Gerdolf mengucap selamat datang. Dia berkata, Great Pit adalah ancaman. Menurut Seba, keruntuhan akan terjadi dalam beberapa jam, dan minta Fujimaru menjelaskan rinciannya. Dan dia mengabsen para tamu. Arthur, Raja Arthur dari Lost Belt, Percival, Tentara Majabundar, Cucu Lane, dan Rasul Alien God, Muramasa. Dia adalah Direktur Caldea dan Komandan Border, Gerald of Music. Tapi bukannya ada banyak teman. Fujimaru berkata, Habetrot masih di Salisbury. Kalau Pari Utara, bukankah kalian berteman dengan orang yang mirip Madby? Castoria berkata, dia sudah mati saat penobatan. Singkat cerita, dia menjelaskan, Border sedang bersiap lepas landas, tapi makan waktu. Da Vinci, Profesor Nemo perlu bantuanmu. Masu, layani warga kerajaan Peri. Bawa Percival ke rumah sakit dulu. Muramasa dan Grimm akan dianggap sebagai servan Caldea. Bicaralah dengan Kapten Nemo untuk formasi pertempuran yang akan datang. Fujimaru, kamu terlihat pucat. Periksalah di rumah sakit dan isi kembali command spell dengan command spell cadangan. Dan kembali ke sini, ceritakan setiap aspek kerajaan Peri. Bagaimanapun, kita akan ke sana dengan Storm Border. Singkat cerita, mereka mengadakan pertemuan darurat. Dan 2 jam setelah itu, Holmes tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, selidiki lubang besar, cegah bencana, dan basmi Morse di seluruh Inggris. Kedua, dapatkan Divine Construct. Sayangnya, pembongkaran tombak suci terhenti. Dan dia bertanya pada Grimm tentang Ronggo Meniad. Singkatnya, mereka bisa bawa tombak suci sebanyak yang mereka mau, tapi tak bisa dijadikan senjata kapal. Divine Construct adalah satu set dengan penggunanya. Bahkan, jika bisa bikin, mereka tak punya kualifikasi untuk menggunakannya. Ada sesuatu yang tak dimiliki Panhuman, dan selama tak ada itu, mereka tak bisa punya Divine Construct. Warning, warning, ada fluktuasi gravitasi. Ini mirip lubang hitam semu, milik Alien God. Ini buruk. Terjadi kebakaran di seluruh Inggris, bersumber dari barat laut, dari Manchester. Jangan panik, kumpulkan data. Arahkan lensa teleporter super ke pusat Inggris. Tak muncul, ini gelap, tapi sesuatu sedang terjadi. Apa yang dikatakan Profesor? Berapa lama lagi program jelajah selesai? Sudah selesai. Butuh 30 menit untuk memperbarui. Sasuke Da Vinci, 3 jam lebih cepat. Gerdolf, Holmes, kapal akan bersiap tempur. Fujimaru, jemput Masu dan Castoria. Kita tak punya waktu untuk uji coba. Sementara di rumah sakit, Percival sudah perawatan luka, tapi dia tak ingin masuk pot pemulihan. Karena jika masuk, dia akan tak sadar selama beberapa hari. Jadi, sebelum bencana besar hilang, dia tak mau dan ingin melihat nasib Inggris secara langsung. Dan mereka membahas masa lalunya. Dia dipilih sebagai pengganti anak ramalan. Dibesarkan Aurora, dipilih Woodwose, dan diajari bertarung oleh Lancelot. Tujuannya adalah untuk bikin anak ramalan sendiri. Sejak ada ramalan Ansel, pasukan ratu mengumpulkan peri yang baru lahir. Tapi ada tempat dan desa tertentu yang besarin mereka dan merahasiakannya. Mereka mengumpulkan banyak anak manusia untuk dijadikan prajurit. Woodwose menemukan bahwa dia yang paling berbakat. Dan Salisbury menyimpan tombak Tonelico, tombak seleksi. Tapi ada segel yang dibuat Tonelico. Hanya yang tak berdosa yang boleh menggunakannya. Jadi, tak ada peri yang bisa pakai itu. Cuma manusia. Karena itu, mereka mengumpulkan manusia. Bahkan, jika vitalitas mereka berkurang, mereka masih bisa menggunakannya. Dan saat umur 10 tahun, dia bisa mengeluarkan kekuatan tombak dan mendengar suara bunuh peri jahat dengan tombak ini. Dan hari itu juga, klan Cermin hilang. Pada hari itu, dia dapat tombak seleksi. Dan Lancelot pergi ke Lake District atas perintah tuannya. Tombak seleksi menghabiskan nyawa pengguna. Saat ini, dia berusia 16 tahun. Saat dipilih, berusia 10 tahun. Dan sekarang, penampilannya berusia 26 tahun. Dan harapan hidup manusia di sini adalah 30 tahun. Karena itu, dia tak bisa lebih tua. Karena tak ada yang pernah tua. Alasan dia masih hidup sekarang, karena dia lebih kuat dan punya umur lebih panjang dari yang lain. Dan minta maaf, dia dibesarkan sebagai pengganti dan pelemah Arthur menggunakan namanya untuk bikin meja bundar dan berbohong tentang kedamaian. Castoria tahu Percival bohong. Percival masih ingin selamatkan Melusine. Dan ada suara Nemo. Perhatian, seluruh staf kapal akan bersiap tempur. Gravitasi di pusat Inggris mungkin adalah awal dari keruntuhan. Dalam 30 menit, kapal akan terbang dan menyerbu Inggris.
dan percakapan berakhir. Da Vinci akan ke ruang komputer, dan yang lain akan ke jembatan. Gerdolf tak percaya, seluruh Inggris terbakar. Tapi ini bukan ulah Morse. Ini mungkin bencana merah, dan itu dimulai di Manchester, tempat Burgess berada, dan persiapan migrasi. Mereka akan ke Manchester untuk pastikan apa itu, dan lanjut ke Great Pit. Da Vinci, bagaimana? Ada kelainan fungsi, tapi stabil, pada kecepatan 60 knot. Manchester kan? Kami juga berjanji pada Burgess. Ada api di sekeliling kota, tapi ada tembok. Harusnya para peri masih aman. Mereka harus jadi satu kelompok, agar bisa diangkut border. Itu tugas kalian. Fujimaru, Masu, pergilah ke kota. Setelah mencapai ketinggian, border akan lepas landas. Autopilot bisa urus pendaratan, tapi kita butuh supir. Munir, kamu yang urus. Dan border terbang. Tak ada Morse yang terdeteksi. Suhu di luar, 1000 derajat Celcius. Pertahankan Mysticode-mu. Mereka mencoba buka pintu, tapi tak bisa dibuka. Dan mereka melihat monitor. Ada gunung mayat, baik manusia dan peri. Bukan mati terbakar, tapi karena digigit dan ditusuk. Dan mereka melihat Jenny kabur dan berkata, Burgess sudah kehilangan akal. Selamatkan aku, Oberon. Aku tak ingin dilahirkan, cuma untuk dibunuh. Fujimaru memaksa keluar. Burgess, apa yang kamu lakukan? Caldea, janjimu. Maaf, ini perbuatan bodohku. Masu menyuruh Fujimaru kembali, dan Burgess menyerang kapal. Masu menyuruh Munir untuk menjauh, karena Burgess mencuri energi magis Fujimaru. Tapi dia berjalan ke arah Gloucester bersama dengan banyak anjing hitam. Mungkin dia adalah bencana hitam. Pengambilan Shadow Border selesai. Mereka akan langsung ke Great Pit. Untuk Burgess, anggap saja dia sebagai Beast Calamity. Tapi Great Pit diutamakan. Mereka bisa melawan Burgess nanti. Dia adalah sumber api dan menciptakan awan petir. Energi magisnya meningkat saat dia berjalan di tanah. Dia berjalan lambat. Sekarang menuju Oxford. Dengan kecepatan itu, butuh 5 hari ke sana. Sampai saat itu, kita akan siapkan serangan balasan untuk melawannya. Dan Castoria sadar kenapa dia diberi nama berbakat. Itu adalah segel agar Burgess tak jadi bencana. Tapi karena dia telah kalahkan Gawain, segel itu pecah. Dan kutukannya yang diberikan Raja Morse tak bisa dikendalikan. Dan dia tahu bahwa dia akan jadi bencana sejak lahir. Kemudian, Nemo Marine melihat sesuatu yang mengerikan. Nemo berkata, kamu melihat Great Pit kan? Proyeksikan monitor. Bisa digunakan atau tidak. Tujuan kita adalah Ronggo. Kita perlu tahu situasi Great Pit. Aku tak suka, tapi memproyeksikan video. Dan mereka terkejut. Kabut yang keluar dari Great Pit adalah kutukan yang sangat kontaminan. Siapapun yang menyentuh akan tak sadar dan membusuk. Hindari itu. Tapi ini luar biasa. Bagian dalam Great Pit adalah dimensi terpisah. Itu lubang kutukan yang tak berdasar, tapi akan dibahas nanti. Yang kita khawatirkan adalah ini. Ahli meteorologi, lakukan tugasmu. Sulit, energi magis, dan Science Grab tak diketahui. Tepat di atas Great Pit, ketinggiannya lebih dari 2 km. Terlalu besar. Makhluk ini bahkan tak ada di laut dalam. Grim, apakah ini dewa yang dibicarakan saat penciptaan Inggris? Ya, dewa binatang dan awal penciptaan Inggris. Cernunnos, tapi tak disangka makhluk sebesar itu di luar jangkauan manusia dan peri. Zeus adalah mesin, jadi tak masalah. Lightning Star, karena gunung salju dan mamut, tak masalah. Tapi ini, makhluk sebesar itu tak mungkin ada dan menjulang di depan Camelot. Kita tak bisa dapat Ronggo. Apakah ada peluang, Holmes? Dia berkata, tak ada data yang cukup tentang makhluk itu. Dengan melihatnya, dadaku sesak. Pasti tak ada dewa kutukan yang lebih kuat dari ini. Akan bunuh diri jika turun di Camelot sekarang. Tapi Ratu Morgan menyiapkan Ronggo Miniad untuk kasus ini. Dilihat dari penempatannya, dia punya rencana untuk melindungi Inggris. Fujimaru mengusulkan untuk turun di Camelot. Makhluk itu belum bergerak, dan Servan bisa menahan kutukan sampai batas tertentu. Castoria bilang, terlambat. Ini mirip seperti di Norwich. Itu adalah satu dari banyak tangan milik makhluk ini. Bukan waktunya itu. Dia manjat tembok menuju Camelot. Kastil sedang dihancurkan. Energi magis melesat. Kutukan berkembang pesat. Jumlah emisi 640 juta ton dan masih meningkat seperti tsunami. Belok tajam 180 derajat. Keluar dari sini dengan mesin maksimum. Tak bisa, kita tak bisa lebih tinggi. 100, 200, ada banyak tangan di segala arah. Kita tak bisa menghindar. Da Vinci, bagaimana Shadow Border? Bahkan jika dengan itu, permukaannya adalah lautan kutukan. Tak bisa lari. 7,
6, 5. Output kembali, kita bisa kabur, dan ada suara berkata, "Megah, itu sepadan dengan usahaku." Apakah kalian sudah tahu tentang keamanan dari NFF Service? Rupanya, Koyan Skaya menolong mereka. Kemudian ada flashback. Di Gloucester, dia kembali dan melihat darah. Koyan Skaya, selamat datang. Aku belum ucapkan selamat tinggal. Kebetulan, aku juga akan ucapkan selamat tinggal. Aku bisa berlibur santai berkatmu. Jadi, aku bersumpah, ketika primatosferku dibangun, akan kuundang kamu. Sepertinya asik, tapi tak bisa. Ketika bangun, mungkin. Yakinlah, aku adalah bis perbendaharaan. Aku tak akan lupa hutang. Kamu sudah panggil aku teman. Murian berkata, aku bodoh. Aku tak bisa menahan benci. Ini hasilnya. Tak sadar musuhku. Dimanipulasi. Setidaknya, jagalah Inggris agar tetap aman. Kami ditakdirkan mati. Tolong, lindungi tanah ini dan peri. Maukah kamu menghiburku, Koyan Skaya? Dia mengerti. Sudah jelas apa yang harus dilindungi. Serahkan pada NFF Service yang kuat untuk melindunginya dengan cepat. Holmes berkata, itu bentuk bis Koyan Skaya. Marin, tayangkan visual. Tidak bisa, macet, dan ada suara. Tolong tahan diri untuk tidak menembak. Itu mengganggu fokusku. Holmes ingin dapat info yang bisa jadi bahan untuk kalahkan Koyan Skaya di masa depan. Jika ingin mundur, sekarang saatnya. Ini bantuan darurat, gratis untuk sekali, tapi akan bayar jika 2 kali. Itu benar. Kecepatan penuh, harganya pasti mahal. Tekanan permukaan kembali. Bahkan Koyan Skaya tak akan bisa menangkisnya lebih dari sekali. Munir, aku tak peduli jika kehilangan 1 mesin Triton. Lantai itu. Ai pak, maafkan aku mesin. Aku akan mundur ke markas. Sisanya aku serahkan pada kalian. Kutukan Cernunnos bisa dianggap senjata akhir dunia. Tapi bukan untuk musuh asing, itu untuk bunuh diri. Aku tak punya pilihan selain menyerapnya untuk melindungi kapal. Tapi ini investasi yang buruk. Kapal berlari di jalan sempit di pusat Inggris. Barges bis Calamity berubah jadi benda raksasa dan menghancurkan kota yang dilewatinya. Kutukan terus keluar dari Cernunnos. Saat keluar dari lubang besar, banyak desa terbakar saat bumi retak dan runtuh. 2 jam telah berlalu sejak border meluncur. Tapi sudah tak ada yang bisa diselamatkan. Warga Norwich memperebutkan 2 kapal, tapi mulai saling bunuh antara manusia dan peri. Di sebuah tempat pangkas rambut, bocah laki-laki menghibur gadis peri yang takut. Warga yang pindah ke Oxford dengan harapan akan jadi bangsawan baru dimusnahkan Morse tanpa klan Feng. Mereka tak bisa melawan Salisbury yang sudah menutup gerbang. Bahkan lebih mengerikan dari kota manapun, Londinium terbakar jadi abu. Sebagian tentara meja bundar menerima pengungsi yang lari dari Morse meskipun terluka. Peri yang berkumpul berniat untuk saling bantu sampai akhir. Warga Gloucester mati tanpa rasa sakit satu persatu. Seorang gadis yang baru bebas dari peternakan barat menuju Gloucester untuk selamatkan peri tuannya, melangkah ke kota terbakar bergandengan tangan dan hilang ke celah bumi. Masu berkata, Inggris yang sangat indah ini benar. Lost Belt yang terputus dari pohon fantasi akan hilang tanpa jejak. Tapi ini adalah kiamat total. Jika ada orang yang bertanggung jawab, aku tak terima. Aku mengerti perasaan kalian. Tapi, apa yang bisa kita lakukan jika kabut gelap dari lubang besar akan menutupi seluruh bumi? Bukankah kita harus mencegahnya? Itu tak mungkin. Stormborder sudah tak bisa lagi mendekat. Kartu andalan kita, 12 Ronggo Meniad, hancur bersama Camelot. Runtuh belum berhenti. Dan ini akan menyebar ke seluruh bumi. Lost Belt dan Panhuman akan menghilang. Tapi ada suara misterius. Ayo, masih ada harapan. 1 jam terlalu awal untuk menyerah. Dosa para peri yang terkumpul selama 14.000 tahun. 2 bencana yang ada dalam ramalan dan bangkai dewa muncul di Great Pit. Mereka tak bisa dikalahkan Panhuman. Tapi ini adalah fantasi. Lost Belt Britania sudah jadi singularitas dan menyerupai Panhuman, sebuah distorsi sejarah. Jika mengoreksi singularitas, sejarah akan pulih dan kerajaan peri tak pernah ada. Ini keahlian kalian bukan? Fujimaru pernah dengar suara itu saat akan berangkat ke Inggris. Tak salah lagi. Maaf telah menunggu. Penyihir bunga, Merlin naik ke panggung. Kalian belum boleh menyerah. Perjuangan melawan Inggris baru dimulai. Dan bersambung.
Like jika suka video ini, jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.